Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa anna hadza siratim mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan, menegakkan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, penuh dengan keikhlasan, dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin hanya dengan berbekal keikhlasan dan mengharap ridho Allah inilah, insya Allah, ketakwaan kita akan sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, dengan ketakwaan pula Allah akan menyelamatkan kita di bumi yang fana ini, yang penuh dengan tarikan syaitan, godaan duniawi yang begitu dahsyat, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua, menasehati kita semua, mentaujih diri kita semua agar kita berhati-hati dengan urusan dunia, karena bisa mencelakakan kita. Bukan saja kita celaka di dunia ini yang saat ini sedang kita jalankan, tetapi juga na'udzubillahi min dzalik, celaka pula nanti kita kelak di akhirat. Salah satu nasihat Allah itu ada di dalam Al-Quran, di surah yang ketiga, surah Ali Imran, di akhir ayat 185, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia melainkan kesenangan yang memperdaya. Mudah-mudahan dengan nasihat Allah yang pendek syarat makna ini, kita akan semakin mampu memilih dan memilah mana urusan duniawi, mana urusan ukhrawi. Hadirin, yang paling penting dari nilai ketakwaan itu adalah Allah pasti memenangkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang muttaqin. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Kemenangan yang Allah berikan kepada orang-orang muttaqin itu sangat amat luar biasa. Mengapa? Karena orang-orang muttaqin itu masih hidup di dunia ini saja. Sesungguhnya Allah telah memberikan kemenangan-kemenangannya berupa nikmat yang diberikan Allah yang begitu banyaknya, sampai-sampai orang muttaqin itu tidak bisa menghitungnya, tidak memikirkannya, tidak membayangkannya, bahwa sebagian besar nikmat yang diberikan Allah itu merupakan bagian dari kemenangan yang Allah berikan untuk orang-orang muttaqin. Ketika kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini adalah kemenangan iman. Dan kemenangan iman ini tidak diberikan oleh Allah seluruhnya kepada kaum muslimin. Kita lihat saja di jalan-jalan raya, di tempat-tempat yang ramai, stasiun, kafe,
terminal dan lain sebagainya. Banyak di antara mereka tidak mampu menunaikan sholat Jumat, terlepas apakah mereka ujur syar'i. Berarti mereka tidak diberikan kemenangan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa hidup harmonis dengan istri dan anak-anak kita, bahkan cucu kita yang dibingkai dalam keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, wadakwah. Ini pun kemenangan yang Allah berikan di dunia ini kepada orang-orang muttaqin itu. Dan kemenangan paling akhir yang Allah akan berikan untuk orang-orang muttaqin itu adalah nanti di akhirat kelak, ketika seluruh orang-orang muttaqin itu telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru Allah memberikan kemenangan yang paling akhir, yaitu diberikannya surga Allah Subhanahu wa taala. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita melihat agenda kalender nasional di bulan November ini, ada dua peristiwa nasional yang mungkin menjadi perhatian buat kita. Yang pertama adalah 10 November, Hari Pahlawan, yang kita tentunya berterima kasih kepada para mujahid di negeri ini yang merebut kemerdekaan ini dengan para ulama, para ustadz, para habaib, sehingga lahirlah kemerdekaan di negeri ini. Peristiwa yang kedua adalah di bulan November ini adanya Hari Ayah Nasional yang jatuh pada tanggal 12 November. Inilah yang khatib barangkali akan angkat tentang ayah, Hari Ayah Nasional. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita sudah sepakat bersama bahwa sosok ayah yang menjadi contoh buat kita sebagai ayah tak lain dan tak bukan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah ayah tauladan, Allah ayah panutan bagi kita semua, tidak ada yang lain. Karena tidak tanggung-tanggung, baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai ayah dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengambil contoh yang terbaik bahwa Rasulullah adalah ayah, contoh ayah yang terbaik buat kita, dan kita pun mengikutinya apa yang beliau ajarkan kepada anak-anaknya, bahkan kepada para sahabatnya. Bagaimana beliau begitu sayangnya kepada anaknya Fatimah binti Muhammad, kemudian kepada anaknya juga yang telah meninggal, Ibrahim. Beliau sering mendatangi makamnya, mendoakan anaknya yang telah lebih dulu meninggal dunia. Dan yang lebih penting adalah beliau sebagai ayah mengajarkan kepada para sahabat agar senantiasa mengikuti jalan yang lurus. Karena banyak di antara kita sebagai ayah tidak mengambil jalan yang lurus, akan tetapi mengambil jalan yang lain. Inilah yang dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita hidup di dunia ini, tidak mengambil jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Yaitu ad-dinul Islam dengan kelengkapannya Quran dan Sunnah. Di dalam surat Al-An'am ayat 153 Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza siratim mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadza siratim mustaqima, dan inilah jalanku yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah aku.
Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul tidak melanjutkan ayat ini, beliau mengambil sebuah lidi atau sebuah kayu dan menggariskan di pasir di depan para sahabat itu. Kemudian melanjutkan ayat berikutnya, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wa anna hadza siratim mustaqima, dan inilah jalanku yang lurus, fattabi'uh, maka ikutilah aku, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dari surat Al-An'am ayat 153 ini begitu jelas Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita tetap berjalan di jalan Allah, yaitu jalan yang lurus. Maka ketika Rasul membacakan ayat ini tadi kemudian menggaris garis lurus, beliau juga membuat garis-garis di kanan dan kirinya. Dan janganlah kamu mengikuti jalan kanan kiri ini. Jangan kalian tersesat dari jalan kiri dan kanan ini. Berjalanlah kalian jalan yang lurus itu. Jalan Allah Subhanahu wa taala, ad-dinul Islam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita melihat sirah nabawiyah, orang-orang di akhir hidupnya, bahkan para sahabat yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, hafal Quran, hafal hadis, tetapi jalan akhirnya menuju jalan yang lain, bukan jalan yang lurus. Kita sebut sahabat itu bernama Unfuwah. Mudah-mudahan menjadi contoh buat kita bersama di akhir hidupnya tidak seperti Unfuwah. Bayangkan beliau bertemu dengan Rasulullah. Apa yang terjadi dengan beliau? Ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau mengatakan di depan para sahabatnya, wahai para sahabatku, sesungguhnya ada di antara kalian di neraka jahanam orang itu gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Begitu kagetnya para sahabat, Rasulullah sudah bisa memprediksi yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Jibril, bahwa di neraka jahanam ada seorang sahabat yang giginya sebesar gunung Uhud. Para sahabat begitu ketakutan dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Akhirnya mereka berupaya agar mereka bukan orang yang disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Zaman berganti, Rasulullah pun wafat, diganti khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Terjadi fitnah agama yang luar biasa, di mana di zaman Abu Bakar As-Siddiq muncul seorang pendusta bernama Musailamah yang mengklaim dirinya adalah nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Salah satu ajarannya adalah dia tidak mau membayar zakat yang diwajibkan oleh kaum muslimin. Begitu gencarnya Musailamah dengan kata-kata dustanya, kata-kata bohongnya, maka para sahabat melabelnya dengan Al-Kazab, maka dikenal dengan Musailamah Al-Kazab. Ketika itu ada tinggal 2 orang sahabat Rasul, yang ketika Rasul mengatakan di depan para sahabat, 2 orang ini salah satunya begitu khawatir. Dia ingat pesan Rasul bahwa ada satu sahabat yang berada di neraka jahanam, gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Sahabat yang khawatir itu bernama Abu Hurairah. Dia selalu mati, jangan-jangan saya tinggal 2 orang. Apakah aku atau Unfuwah? Akhirnya terjadilah peristiwa itu. Unfuwah meminta izin kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk melobi
Musailamah Al-Kadzab agar kembali kepada jalan yang lurus, kembali kepada jalan al-Islam, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dinasihati bahwa Musailamah adalah orangnya yang licik, pandai berdiplomasi. Tapi Unfuah begitu yakin, aku bisa akan meluruskan dia, wahai khalifah. Silakan kalau engkau memaksakan diri. Akhirnya Unfuah berangkat sendirian menemui Musailamah Al-Kadzab. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata sebaliknya, Unfuah malah dilobi habis oleh Musailamah Al-Kadzab untuk masuk ke dalam golongannya, masuk ke dalam pasukannya. Dan benar saja dengan iming-iming duniawi, akhirnya Unfuah masuk ke dalam rombongan itu dan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq atas izin Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar bersama para sahabat dan kaum muslimin bisa menghancurkan seluruh pasukan Musailamah Al-Kadzab, termasuk Unfuah tewas, sangat mengenaskan, mati dalam kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, Unfuah seorang sahabat yang pernah bertemu dengan Rasulullah, hafal Quran, hafal sunnah, hafal hadis. Kemudian kalau kita melihat zaman sekarang ini, abad-abad saat ini, di bulan September kita masih ingat ada peristiwa G30 SPKI yang pasti gembongnya tak lain adalah DN Aidit. Siapa beliau? Rupa-rupanya sejarah baru terbuka bahwa beliau adalah seorang santri. Tiap tahunnya hatam Quran, bacaan Qurannya tajwid dan marujul, hurufnya luar biasa. Bahkan ayahnya berasal dari Minangkabau, seorang pemuka agama. Tapi apa yang terjadi? DN Aidit mengambil jalan yang lain, yang tadinya telah meraih jalan yang lurus. Apa jalan yang lain itu? Yaitu komunisme. Jalan-jalan yang lain itu sangat banyak: kapitalisme, komunisme, sekularisme, dan isme-isme yang lainnya. Akhirnya Aidit ketika itu masih dia merasakan nikmatnya beragama. Nama sebenarnya adalah Ahmad Aidit. Ahmad artinya yang mulia, yang terpuji. Tapi ketika dia mengambil jalan yang lain, pemahaman komunisme, nama Ahmad bagi dia sangat menggerakkan. Dan akhirnya namanya pun Ahmad dibuang oleh dia, diganti menjadi Dipo Nusantara, Aidit alias DN Aidit. Tapi apa akhirnya? Na'udzubillah min dzalik. Beliau pun mati sama dengan 7 jenderal yang dia bunuh. Dia pun mati ke dalam lubang yang saat ini pun tidak diketahui di mana letaknya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, menjadi pelajaran yang berharga buat kita agar kita tetap istiqomah di jalan yang lurus. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita. Jangan sampai akibat kita mengambil jalan yang tidak lurus atau jalan yang lain, kematian kita menjadi su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itulah hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama tetap istiqomah di dalam adinul Islam. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebelum khatib menutup khutbah yang kedua ini dengan doa,
Khatib berpesan pada diri khatib sendiri dan juga hadirin, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini senantiasa kita ucapkan sehari hampir 5 kali. Di mana itu? Di dalam rokaat sholat kita. Di mana di dalam sholat kita, di tiap rokaat kita membaca suratul Fatihah, Ummul Quran, di mana ayat 6 ke 7 yang berbunyi, Ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah ya Rabb, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang Engkau murkai dan jalan yang menyesatkan. Mudah-mudahan doa-doa kita di tiap hari yang kita lakukan dalam sholat kita, Allah menyelamatkan kita di muka bumi ini dan dimasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita wafat dalam kondisi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dikelompokkan dalam kelompok orang-orang muttaqin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma a'izzul Islam wal muslimin. Allahumma a'izzul Islam wal muslimin. Allahumma a'izzul Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allah